Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama Haura Studio Channel, menggali kedalaman hikmah dari bulir-bulir nasihat Syekh Abdul Qodir Jailani. Nasihat untuk yang baru saja menunaikan ibadah haji. Panggilan kembali ke fitrah dan ketakwaan. Dalam perjumpaan setelah ibadah haji, Syekh Abdul Qodir mengisahkan pengalamannya dengan seseorang yang baru saja selesai menunaikan ibadah haji itu. Dalam keheningan pertemuan mereka, Syekh dengan bijak memulai nasihatnya, bertobatlah kepada Allah. Namun, jawaban yang datang dari orang tersebut tidak seperti yang diharapkan. Dengan penuh keyakinan dan kesombongan, dia menyatakan, saya baru pulang dari ibadah haji. Meski pernyataannya benar, Syekh tidak terpukul dan tetap memandang ke dalam diri orang tersebut dengan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan bijak, Syekh memberikan tanggapannya, aku tahu itu. Pengetahuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qodir melampaui sekadar fakta fisik perjalanan haji yang baru dijalani oleh orang tersebut. Ada kebijaksanaan yang menembus jauh, melihat lebih dalam, ke dalam jiwa dan amal perbuatan. Syekh memperingatkan bahwa, meskipun seseorang telah menunaikan rukun Islam yang agung di tanah suci, itu tidak menjamin kesucian hati dan ketakwaan. Dengan tegas, Syekh menyadarkan bahwa di tanah suci pun seseorang masih dapat terjerumus dalam perbuatan dosa seperti berzina, melakukan dosa dengan mata dan telinga, yang walaupun tidak langsung dengan faraj, namun tetap mengandung dosa. Kemudian, Syekh menghadapkan orang tersebut pada pemandangan di akhir hayatnya. Ketika orang itu meninggal, Syekh menggambarkan saat-saat penyelenggaraan sholat jenazah. Dalam keterpurukan dan kesedihan, Syekh menyaksikan secara langsung bagaimana roh orang tersebut terpisah dari jasadnya, seolah-olah keluar dari kincir dan bergelayut kepada bagian belakang bajunya. Pertemuan yang mendalam ini memunculkan kesimpulan Syekh yang penuh makna, tentang inilah aku peringatkan dirimu dahulu. Ungkapan ini menjadi penegas bahwa peringatan yang diberikan oleh Syekh tidaklah sebatas ucapan semata. Ia adalah panggilan kembali kepada fitrah dan ketakwaan yang hakiki, suatu pesan yang menjelajahi dimensi spiritual dan moralitas. Dalam cerita singkat ini, Syekh Abdul Qodir membangun narasi yang menyentuh dimensi-dimensi kehidupan yang tidak terlihat secara kasat mata. Ia memperlihatkan bahwa ibadah haji, meskipun luar biasa, tidak dapat menggantikan pentingnya ketakwaan dan tobat kepada Allah. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa perjalanan spiritual sejati memerlukan kejujuran diri dan perbaikan batin, tanpa terbatas pada ritual fisik semata. Wejangan mendalam Syekh Abdul Qodir Jailani sebelum wafat. Dalam momen mendekati ajalnya, ketika sakit keras melanda dan pintu akhirat semakin dekat, Syekh Abdul Qodir Jailani memberikan wejangan penuh makna kepada puteranya, Abdul Wahid. Pesan-pesan ini tak hanya menjadi panduan spiritual bagi keluarganya, tetapi juga merangkum kearifan seorang wali Allah yang akan ditinggalkan jejaknya dalam kisah hidup. Bertakwalah kepada Allah, pesan pertama ini menjadi pijakan dasar. Tak ada nasihat yang lebih berharga selain mengajak untuk senantiasa bertakwa dan patuh pada perintah Allah. Itulah fondasi yang kokoh bagi kehidupan yang bermakna. Jangan takut kepada siapapun selain Allah, dan jangan pula mengharapkan imbalan darinya atas kebajikan yang engkau lakukan kepadanya. Syekh mengajarkan tentang ketakwaan yang tak tergoyahkan. Takut hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya, dan melakukan kebajikan tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Jangan andalkan makhluk untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu. Wejangan ini menyiratkan pesan untuk bergantung sepenuhnya pada Allah. Hati yang penuh tawakal akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam segala situasi. Mohonlah kepada Allah untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu. Dalam doa, kita menemukan kekuatan. Merupakan ajaran untuk senantiasa memohon dan berserah diri kepada Allah sebagai sumber segala kebutuhan. Jangan bergantung kepada siapapun selain Allah, bergantunglah hanya kepada Allah.
Pesan tegas ini mengajarkan tentang kesungguhan dalam tauhid, bahwa hanya Allah yang layak dijadikan sandaran utama dalam hidup. Pangkal segala kebajikan adalah tauhid. Syekh menegaskan kembali pentingnya tauhid sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan berbakti kepada Allah. Bila hati bening bersama Allah, hati tak akan kosong dari kebaikan. Melalui ujangan ini, Syekh mengajarkan bahwa ketika hati dipenuhi dengan kehadiran Allah, maka kebaikan akan mengalir tanpa henti. Aku adalah isi, dan bukan kulit. Ungkapan ini menyiratkan bahwa substansi sejati dari dirinya bukanlah fisik atau materi, melainkan nilai-nilai spiritual yang membentuk esensi keberadaannya. Ketika ajal telah dekat, Syekh berkata, "Menjauhlah dari sekitarku." Pesan ini bukanlah untuk menjauhi secara fisik, melainkan untuk menyadari bahwa keberadaannya tidak terbatas pada dimensi fisik semata. Jarak di antara aku dan kalian dan antara manusia seluruhnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Syekh ingin menyampaikan bahwa hubungan spiritual dan dimensi gaib jauh lebih luas daripada yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi jangan analogikan aku dengan siapapun, dan jangan analogikan seseorang denganku. Syekh mengajarkan untuk tidak mencoba menyamakan atau membandingkannya dengan manusia lain. Setiap wali Allah memiliki tempat dan peran yang unik dalam perjalanan spiritual. Di hadapanku telah hadir selain kalian, beri tempat untuk mereka. Bersikaplah sopan terhadap mereka. Telah datang rahmat yang agung di sini, jangan persempit tempat untuk mereka. Wejangan ini menunjukkan kedalaman kasih dan toleransi yang dimiliki oleh seorang wali Allah. Mengajarkan untuk bersikap lapang dada dan menerima kehadiran orang lain dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Dengan wejangan ini, Syekh Abdul Qadir Jailani meninggalkan warisan berharga yang melampaui batas waktu dan ruang, meresapi hati setiap individu yang mendengarnya. Kadar Allah, pesan agung dari bait yang damai. Dalam lembayung kegelapan malam, Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama besar yang penuh hikmah, memberikan wejangan luhur pada putranya dengan kata-kata yang melambangkan keindahan sastra dan makna mendalam. Kadar Allah adalah utusannya. Syair pertama ini membuka pintu makna yang dalam. Kadar Allah bukanlah sekadar takdir yang datang begitu saja, tetapi utusan yang membawa pesan dan hikmah yang tersembunyi. Sebuah panggilan untuk memahami setiap ketentuan sebagai pesan dari Sang Pencipta. Anakku, tidurlah di atas kasur kadar, dengan berbantal kesabaran. Gambaran kasur kadar dan bantal kesabaran membawa kita ke ranah simbolisme yang indah. Tidur di atas kasur kadar mengajarkan untuk merangkul setiap peristiwa dalam hidup sebagai bagian dari rencana ilahi. Berbantal kesabaran adalah panggilan untuk menghadapi cobaan dengan hati yang lapang, tanpa keluhan yang berlebihan. Menerimanya dengan lapang tanpa menggerutu, tetap mengabdi kepada Allah, dengan berharap meraih pembebasan darinya. Nasihat ini mengajarkan bahwa ketaatan dan kesabaran membawa pembebasan. Dalam ketidakpastian kadar, tetaplah setia kepada Allah, dan jadikan harapan sebagai pendorong untuk meraih kebebasan dari segala belenggu. Bila engkau lakukan itu, Allah Al-Muqaddir akan mencurahkan kepadamu sebagian karunia, lebih daripada apa yang engkau minta, dan engkau harapkan. Kata-kata penuh harapan ini menggambarkan bahwa ketika kita tunduk pada kadar Allah dengan ikhlas, Allah akan melimpahkan karunia-Nya lebih dari yang kita bayangkan. Ia adalah Al-Muqaddir, Sang Pemberi Kehendak, yang mengetahui segala sesuatu dengan pasti. Wahai kaumku, mari kita tunduk, dan menerima segala ketetapan, dan perbuatan Allah. Syekh memanggil kaumnya, untuk merenungkan dan menerima setiap ketetapan Allah. Tunduk bukanlah tindakan lemah, melainkan langkah bijak, yang menyiratkan kepatuhan dan kepasrahan, kepada Sang Maha Pencipta. Kita tundukkan kepala lahir dan batin, dalam menerima kadarnya. Dalam penggambaran ini, kepala yang tunduk adalah simbol, dari kesederhanaan dan ketundukan. Kepala batin yang tunduk mengajarkan kita,
untuk meresapi dan menerima dengan hati yang bersih. Kita terima dengan lapang kadar Allah, dan membiarkan diri kita hanyut oleh kadarnya. Dalam gambaran sungai kehidupan, kita diajak untuk menerima kadar Allah, seperti air yang mengalir dengan tenang. Menjadi lautan yang menerima segala pemberiannya. Sebab, ketetapan Allah bagaikan utusan kerajaan. Kita harus memperlakukannya dengan baik dan hormat, karena kita memandang pada yang mengutusnya. Syekh menggambarkan kadar Allah sebagai utusan kerajaan yang agung. Dalam perlakuannya, ia mengajarkan untuk menghormati dan menerima setiap kebijakan ilahi. Bila kita memperlakukan ia seperti itu, maka ia dengan sukacita akan membawa kita kepada yang mengutusnya. Melalui ungkapan ini, Syekh memandang hadar sebagai penghubung yang membawa kita mendekat kepada Allah, Sang Maha Utama. Di sanalah ada pertolongan Allah. Di sana telah tersedia minuman dari lautan ilmu Allah, makanan dari karunia Allah yang amat tinggi, kedekatan dan keakraban bersama Allah, dan limpahan rahmat-Nya. Syair penutup ini adalah undangan untuk menjelajahi lautan ilmu Allah, merasakan kenikmatan karunia-Nya yang tinggi, dan menikmati kedekatan serta keakraban dengan Sang Pencipta. Dengan lantunan kata-kata yang meresap, Syekh Abdul Qadir Jailani meninggalkan sebuah pesan indah tentang kadar Allah. Dalam keelokan bahasa sastra, ia mempersembahkan gambaran kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas, dan undangan untuk merangkulnya dengan hati yang lapang. Wejangan ini bukan sekadar susunan kata-kata indah, melainkan sebuah petunjuk hidup yang syarat makna. Tidur di atas kasur kadar, berbantal kesabaran, dan menerima dengan lapang adalah metafora yang menggambarkan sikap rendah hati dan ketaatan dalam mengarungi arus kehidupan. Dengan panggilan, "Wahai kaumku," Syekh memanggil seluruh umat untuk merenung dan menyelami pesan-pesan hadar Allah. Tunduk dan menerima adalah kunci untuk membuka pintu kemurahannya yang tak terduga. Dalam sorotan wejangan ini, Syekh mengajarkan bahwa kadar Allah harus diterima dengan kepala tertunduk, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam dimensi batin. Ia memberikan pemahaman bahwa setiap kadar adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah utusan kerajaan yang harus dihormati dan diterima. Kepala lahir dan batin yang tunduk adalah panggilan untuk merasakan dan menghayati setiap kejadian dalam hidup, sebagai bagian dari rahasia ilahi yang tak tergoyahkan. Menerima dengan lapang hati adalah kunci untuk menghargai setiap kadar, sebab dalam ketundukan terdapat kebebasan dari belenggu dan kepedihan. Syekh juga menyampaikan bahwa kadar Allah adalah utusan yang membawa kita mendekat kepadanya. Dalam perjalanan ini, terdapat minuman dari lautan ilmu Allah, makanan dari karunia-Nya yang tinggi, dan kedekatan yang tak terhingga. Kadar Allah adalah pintu menuju pertolongannya, sebuah panggilan untuk mencicipi kenikmatan hidayah-Nya yang tak terhingga. Dengan demikian, dalam setiap baris kata-kata indah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tersemat pesan kebijaksanaan yang melampaui dimensi kata-kata itu sendiri. Sebuah undangan untuk menjalani hidup dengan tunduk pada kadar Allah, meraih pembebasan dalam kesabaran, dan meresapi setiap momen sebagai utusan ilahi. Wejangan ini melukiskan perjalanan spiritual yang dipenuhi cahayanya, mengarahkan kita pada pemahaman mendalam tentang makna kadar dan kebijaksanaan tak terhingga Sang Pencipta. Sahabat, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi nasihat bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video terbaik selanjutnya. Wassalam.